Nah, kalau untuk desain kedua, ini kita akan bikin desain untuk kalender meja yang portrait. Kan kalau sebelumnya kan kita udah bikin kalender dinding ya, yang untuk satu halaman. Nah, kalau ini untuk beberapa halaman. Jadi setiap bulan itu beda desainnya gitu. Nah, caranya gimana? Ini klik tanda plus. Kalau untuk yang kalender meja itu ukuran khusus. Ukurannya khusus kita bikin ya. Lebih kecil ukurannya. Jadi misalkan lebarnya 15. Oh ya, ini diubah dulu ya. Diubah dulu jadi cm. Kalau misalkan teman-teman mau cetak, terus kita tulis ukurannya lebarnya 15 dan juga tingginya 21. Kemudian klik buat desain baru. Kan kalau yang sebelumnya kita pakai ukuran poster ya, pakai ukuran yang besar. Nah, kalau ini ukurannya ukuran khusus karena dia ukurannya kecil. Nah, seperti biasa ini teman-teman tentukan dulu warnanya mau pakai warna apa di desainnya. Nah, di sini saya mau kasih warna ya. Di sini bisa pilih juga ya warnanya dengan klik yang tanda plus di sini. Terus di sini teman-teman bisa atur-atur untuk warnanya. Ini juga bisa digeser bawahnya. Misalkan saya pakai warna desainnya yang ini. Nah, kemudian kita langsung mulai. Oh ya, ini kita masukin dulu ya kalendernya. Klik unggahan, klik unggah file dulu, terus perangkat, terus file. Nah, kemudian teman-teman pilih template kalender yang udah saya bagikan. Nih, misalkan yang ini ya. Nah, terus kita pilih. Nah, ini kan bentuknya panjang ya, tapi kita mau bikin kalender mejanya itu yang per bulan per satu halaman. Nah, itu gampang aja ya teman-teman. Ini tinggal di-cut aja. Misalkan kita mulai dari bulan Januari. Ini kita cut kayak gini. Kita besar dulu. Kemudian sudah selesai nih, ini kita cut kan. Terus kita perbesar. Nah, udah dirapihkan. Kemudian kita tambahkan teks dulu untuk tahun 2023-nya. Kita tambahkan judul. Terus di sini kita tulis 2023. Untuk warnanya kita samain aja ya dengan warna si template kalendernya, warna hijau. Ukurannya dulu. Ukuran dulu kita bikin 50. Untuk warnanya kita ganti jadi warnanya sesuai dengan si kalendernya, dan fontnya kita ganti jadi misalkan yang ini. Nah, ini taruh pojok sini. Nah, gitu. Terus kita mulai desain lagi ya. Kita masukin misalkan di kalender meja ini kita mau kasih foto. Pilih elemen. Terus scroll ke bawah, pilih yang bingkai. Nah, ini kita cari aja misalkan frame foto frame. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya, mau pakai foto framenya yang mana. Nah, misalkan di sini saya pakai yang ini. Nah, misalkan kita pakai yang ini ya. Terus tinggal diatur sedikit. Nah, kemudian kita cari lagi elemennya. Misalkan di sini saya mau ambil watercolor. Pilih grafis. Nah, ini juga bebas ya, teman-teman pakai elemen yang mana. Oh ya, untuk teman-teman yang punya Canva-nya Pro bisa pakai yang elemen yang ada tanda mahkotanya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya Canva Pro, itu pakai yang free aja. Di sini juga banyak yang free. Nah, misalkan kita pakai yang ini ya. Untuk elemennya ini diperkecil dulu, kita taruh sini. Ini nanti yang si frame di belakang fotonya kita kasih foto keluarga gitu misalkan ya, atau foto dengan teman-temannya, itu bebas. Nah, terus ini kita copy, kita taruh di sebelahnya. Tapi ini kita putar dulu. Kita balik. Nah, seperti itu. Terus ini digeser gini. Nah, kemudian kita letakkan posisinya di paling belakang. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kita cari lagi elemen. Misalkan estetik ya.
Terus pilih grafis. Nah, di sini kita tinggal pilih ya. Misalkan yang ini kita pakai klip. Nah, seolah-olah fotonya tuh nanti itu diklip ya. Terus kita cari lagi elemen yang lain, misalkan kita ganti lagi ya. Kata kuncinya abstrak. Terus pilih grafis. Nah, misalkan di sini kita pakai yang ini ya, yang ini kita letakin di bawah. Ini untuk pemanis aja. Nah, seperti ini. Terus kita ubah warnanya jadi warna hijau juga biar seragam. Nah, udah. Terus kita masukin deh fotonya. Kalau teman-teman punya foto pribadi, mau pakai foto pribadi silahkan ya. Berarti kliknya yang unggah. Yang unggah ini nih, pilih unggah file. Tapi di sini saya mau pakainya foto yang ada di Canva-nya aja. Contohnya nih, bisa juga pakai foto yang ada di Canva. Terus cari family, misalkan yang ini. Udah, tinggal masukin. Nah, jadi ini baru bulan yang pertama. Nah, jadi ini baru bulan Januari ya. Kita akan bikin berarti 12 bulan. Nah, ini kita copy aja si kalender pertama ini. Caranya, klik tanda bulat di bawah sini yang putih ini ya. Terus ini sampai dia ada tanda ungu di pinggir-pinggir sini. Terus teman-teman lihat ke bawah ada bacaan duplikat. Nah, kita duplikat sesuai dengan jumlah bulannya, berarti 12 ya. Kita bikin 12 halaman. Nah, udah, ini kita bikin dulu jadi biar nggak payah lagi desain dari awal gitu ya. Nah, kemudian kita desain lagi yang bulan Februari nih. Ini tanggalnya tinggal klik 2 kali. Nah, terus kita tinggal geser ke bulan Februari. Nah, gitu, selesai. Untuk desain yang di bulan Februari, misalkan teman-teman mau bikin desain ini ya, watercolor gitu misalkan ya. Kita mau bikin lukisan di kalendernya ini juga bisa teman-teman di Canva bikinnya. Jadi teman-teman klik aja tanda plus tadi kan, kita cari elemennya. Ini kita ganti elemennya watercolor. Jadi misalkan diselang-seling nih, ada fotonya, gambar, ada foto, gambar, atau bisa juga ditambahin quotes gitu kan, juga bisa bebas. Nah, di sini misalkan saya mau bikin lukisan watercolor gitu ya. Kita cari, misalkan kita mau tambahin rumput. Jadi tulis aja rumput watercolor gitu. Gampang sebetulnya nyari elemen di Canva ya. Misalkan pakai yang ini. Ini kayak kita ngelukis gitu. Terus kita cari lagi misalkan pohon. Klik grafis, misalkan pakai yang ini. Nah, ini yang pro ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang free aja. Nah, misalkan kayak gitu. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan awan. Tekan yang ini. Terus kita balik. Terus kita tambahkan lagi misalkan gunung. Misalkan di sini kita pakai yang ini. Nah, ini dibalik dulu. Ini dipangkas dikit ya. Terus ini kita letakin di posisinya di paling belakang. Terus ini transparansinya kita perkecil. Jadi misalkan 50. Nah, seolah-olah gunungnya itu berada jauh di sana gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman kreasikan aja mau seperti apa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kita mau tambahkan lagi ada orang lagi belajar di bawah pohon gitu ya. Nah, itu kita bisa cari kata kuncinya.
masih yang sama ya, watercolor. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat desain itu harus diseragamin. Kalau desainnya watercolor semuanya. Kalau misalkan desainnya lebih ke warnanya netral gitu, warna hitam putih, atau misalkan warnanya coklat gitu, nah itu diseragamin. Nah di sini misalkan kita cari kata kuncinya education ya. Terus grafis kita pilih di sini. Nah misalkan yang ini ada anak-anak dan guru lagi belajar gitu ya. Nah seperti itu. Udah jadi ini untuk bulan Februari. Ini desainnya bebas ya teman-teman mau seperti apa. Terus untuk bulan Maret kita ganti framenya. Sekarang kita ganti framenya jadi yang lainnya. Ini kita hapus dulu, kita ke frame. Nah ini kita ke frame, kita cari lagi juga sama foto frame. Terus kita pakai ini misalkan ya. Nah ini warnanya bisa kita ganti di sini. Kita ganti dengan warna hijaunya sama. Terus warna yang ini kita ganti coklat deh sama. Yang putihnya kita ganti coklat. Oh ya, warna yang ininya kita ganti hijau aja. Nah, seperti itu. Oh ya, ini kalau teman-teman lihat kayak agak buram ya. Tapi sebetulnya dia nggak buram nanti kalau misalkan nanti di-download. Ini kayaknya karena sinyal. Kalau Canva itu harus menggunakan sinyal yang kuat. Baru dia bisa lancar ya. Nah, ini kita ganti dulu bulannya bulan Maret. Misalkan ya, bulan Maret di sini. Kita geser. Nah, udah selesai. Terus ini kita desain ya. Kita mau bikin misalkan ada 3 frame yang sama seperti ini. Nah ini bisa teman-teman kreasikan, di copy, terus ini misalkan ya. Terus ini diputar dikit, ini di copy lagi, ini di copy, taruh di sini. Nah udah, terus tambahkan lagi elemen, misalkan pesawat kertas, pilih grafis. Nah misalkan yang ini kita ambilnya pesawatnya, kita gak usah ambil, jadi ini kita pangkas aja, kita ambil garisnya. Nah kalau di Canva edit desainnya di HP itu kan kadang suka susah ya kita untuk ngaturin ininya pas apa enggak. Nah itu teman-teman bisa pakai tools di sini namanya geser. Nah ini tools namanya geser dekat posisi ya. Nah bisa diatur kayak gini, mau gimana gitu ya. Terus kita letakin posisinya di belakang. Nah terus untuk warnanya kita ganti juga jadi warna hijau yang ada di sini. Nah seperti itu. Terus tambahkan lagi misalkan yang ini. Nah ini kita pangkas yang bagian belakangnya, kita ambil depannya aja, kita ganti warnanya sama, terus letakin di sini, tapi posisinya di paling belakang. Nah udah jadi, terus tinggal teman-teman masukin fotonya, mau foto keluarga, foto bareng temen misalkan gitu ya, itu bebas. Di sini masih sama, pakainya foto family aja misalkan ya, contohinnya. Nih tinggal geser ke sini, terus tambahkan lagi misalkan yang ini, terus ini contoh ya. Udah, ini bulan Maret. Terus udah nih bulan April, sama kayak tadi, ini kita geser ke bulan April. Nah ini kita hapus, tambahkan lagi frame ya, pilih bingkai, terus sama kita pilih foto frame. Nah misalkan pakai yang ini.
Mau diubah warna frame-nya juga nggak apa-apa ya, bebas. Nah, udah seperti itu, terus kita masukin, misalkan mau tambahkan elemennya quotes. Terus pilih grafis. Misalkan yang ini. Nah, di sini kita ganti warnanya. Nah, udah tinggal ditulis nanti quotesnya mau apa. Terus fotonya misalkan yang ini. Hanya dihapus tadi kelebihan. Udah selesai bulan April. Terus kita ke bulan Mei. Nah, jadi kalau misalkan untuk kalender meja ini dia per bulan ya biasanya. Tapi kalau misalkan mau satu halaman itu ada 2 bulan juga nggak masalah gitu, bebas. Jadi teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan. Kita hapus, misalkan di sini kita mau kasih quotes aja, nggak usah pakai foto. Tinggal klik tanda plus, terus kita ke elemen lagi. Nah, di sini bisa pilih ya. Misalkan yang ini warnanya bisa teman-teman ubah. Terus kita tambah lagi di sini ya, watercolor lagi. Misalkan kita pakai bunga yang ini. Terus ini di copy, taruh di bawahnya. Nah, misalkan gitu ya. Udah, terus kita lanjut aja biar cepat bulan Juni. Nah, misalkan di sini kita mau kasih lagi desain ini ya, lukisan. Kan di sini kita carinya rumput lagi. Misalkan yang ini. Terus nanti kita atasnya misalkan mau kasih ayam gitu ya, di atasnya anak ayam. Nah, misalkan ini. Terus kita tambahkan lagi elemennya, misalnya kita mau tambahkan ranting pohon gitu ya. Di sini kita cari lagi elemennya pohon watercolor. Nah, misalkan yang ini. Nah, udah selesai. Ini bulan Juni, terus kita langsung ke bulan Juli. Ini dihapus dulu. Kita ganti bulan Juli. Terus kita ke frame. Misalkan kita pakai yang ini. Terus ini kita pindahkan ke samping sini ya, biar dikreasiin. Nah, terus kita tambahkan lagi elemen watercolor ya. Yang ini misalkan ini kita pindahkan ke bawah posisinya. Terus kita duplikat, taruh ke sampingnya, tapi kita balik. Kita pindahkan juga posisinya ke belakang. Nah, terus kita masukin lagi fotonya. Misalkan yang ini. Nah, udah. Nah, itu ya teman-teman, tinggal teman-teman kreasiin. Ini kayaknya takutnya kelamaan video tutorialnya. Tinggal teman-teman desain untuk yang bulan lainnya. Ini juga jangan lupa digeser dulu, diganti bulan Agustus gitu ya.
Terus bulan September, sampingnya bulan Oktober, bulan November. Nah, di sini kan biasa kan ada, kalau di tanggalan itu ada hari-hari libur nasional gitu kan. Di situ bisa teman-teman tandain, misalkan dikasih lingkaran gitu untuk menandakan, terus dikasih keterangan di bawahnya itu, di sini di bawahnya misalkan ya. Itu juga bisa bebas mau ditandain gitu. Atau misalkan mau tandain hari penting, ulang tahun orang tua, ulang tahun saudara gitu juga bisa. Nah, ini biar video tutorial yang nggak terlalu panjang, saya contohkan intinya aja gitu ya dari desain ini, dari desain kalender meja. Jadi setiap bulannya itu bisa teman-teman desain sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau cetak, klik tanda plus, pilih unduhan, terus pilihnya yang PDF, pilih yang PDF, terus unduh semua. Udah, tinggal download. Kemudian nanti kita lihat hasilnya, itu biasanya di pengelolaan file. Nah, ini. Terus kita buka PDF-nya. Nah, jadi ini nggak buram ya. Tadi kan kalau di Canva buram karena sinyalnya mungkin jelek. Nah, ini bisa teman-teman cetak. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.